Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Eza Budi Perkasa. Di pertemuan kali ini di video kecerdasan tiruan ya, saya akan membahas tentang pencarian terbimbing ya. Jadi di video sebelumnya di pertemuan ketiga, kalau kalian nggak lupa ya, kita sudah membahas tentang pencarian buta. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana caranya pencarian terbimbing, artinya pencarian yang sudah diberikan informasinya. Nah, pencarian buta itu biasanya tidak efisien, ya. Karena apa? Waktu akses dan memori yang dibutuhkan itu cukup besar, karena tidak adanya informasi. Jadi kita mencari segala kemungkinan solusinya, ya. Oleh karena itu perlu ditambahkan informasi pada domain yang bersangkutan. Nah, metode pertama dalam pencarian terbimbing ini adalah generate and test, ya. Ini merupakan metode yang paling sederhana dalam pencarian terbimbing, ya. Merupakan penggabungan dari DFS dan backtracking atau pencarian mundur ya. Solusinya harus dibangkitkan secara lengkap sebelum dilakukan pengujian ya. Nah, algoritmanya sederhana, hanya 4 tahap ya. Yang pertama, bangkitkan semua kemungkinan solusinya ya. Kemudian uji apakah kemungkinan solusi tersebut merupakan solusi yang bisa terima sesuai dengan kriteria yang diberikan. Lalu yang ketiga, jika solusi sesungguhnya ditemukan, maka hentikanlah pencarian. Ya. Jika kemungkinan solusi tersebut bukan solusi sesungguhnya, maka ulangi lagi di langkah 1 sampai ketemu solusinya. Sebagai contoh, ini graf keadaannya. Jadi bedanya dengan pencarian buta sebelumnya, kalau dari pencarian terbimbing ini ada bobotnya, ya. Tapi kalau di pencarian buta sebelumnya tidak ada bobot. Ya. Saya mau tahu kalau misalnya dari A ke Z, ya, menggunakan algoritma generate and test untuk mencari jumlah bobot paling kecil, ya, jarak tempuh paling kecil, ya, dari ke awal sampai tujuan, ya. Dari graf keadaan ini bagaimana caranya? Perhatikan. Nah, di graf ini bisa kita lihat ada 4 kemungkinan solusi, yaitu A, B, D, E, G, Z, lalu ada A, B, D, E, G, H, Z, ada A, C, E, G, Z, dan ada ACEGHZ. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Semuanya harus dibangkitkan dan diuji, namanya juga generate and test ya. Untuk ABDEGZ itu jumlah bobotnya adalah AB ditambah BD tambah DE tambah EG tambah GZ ya. Berarti 4 ya, ini 4 ditambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 7 menghasilkan 24 ya. Karena ini merupakan iterasi pertama, maka kemungkinan solusi tersebut digunakan sebagai solusi sementara. Maka solusi sementara menjadi A, B, D, E, G, Z. Ya. Kita coba lagi solusi yang kedua, yaitu A, B, D, E, G, H, Z. Berarti jumlah bobotnya adalah AB tambah BD tambah DE tambah EG tambah GH tambah HZ. Berarti 4 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 6, berarti 25. Karena jumlah bobotnya itu lebih besar daripada jumlah bobot sebelumnya, maka solusi sementaranya tidak berubah. Berarti solusi sementaranya tetap ABD EGZ ya. Kemudian ada ACEGZ ya. Jumlah bobotnya berarti AC tambah CE tambah EG tambah GZ. Berarti AC-nya 5, lalu 3, 6, 7. Berarti jumlahnya 21. Karena jumlah bobot sekarang kurang dari jumlah bobot sebelumnya, maka solusi sementaranya berubah menjadi kemungkinan solusinya sekarang. Jadi ACEGZ itu solusi sementaranya ya. Kemudian ada ACEGHZ ya. Maka jumlah bobotnya adalah AC tambah CE tambah EG tambah GH tambah HZ. Berarti 5 tambah 3 tambah 6 tambah 2 tambah 6. Berarti 22. Karena jumlah bobotnya lebih dari jumlah bobot sebelumnya, maka solusi sementara tidak berubah. Jadi tetap ACEGZ. Bisa dibikin tabel seperti ini ya.
Nah, dari tabel ini bisa dilihat bahwa jumlah bobot paling kecil adalah milik kemungkinan solusi ACEGZ, ya. Dengan jumlah bobotnya adalah 21 yang paling kecil. Berarti solusi akhirnya adalah ACEGZ. Itulah jawabannya, ya, untuk generate and test ini. Lalu ada hill climbing atau pendakian bukit, ya. Jadi mendaki gunung melewati lembah, seperti itu maksudnya. Dia hampir sama dengan generate and test, hanya proses pengujiannya dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik, ya. Pembangkitan keadaan berikutnya tergantung pada feedback dari proses pengujian, ya. Ada dua jenis, yaitu simple hill climbing, yaitu urutan operatornya berpengaruh, dan ada steepest ascent hill climbing, yaitu urutan operatornya tidak berpengaruh, ya. Yang pertama, simple hill climbing. Algoritmanya adalah dari keadaan awal, lakukanlah pengujian, ya. Yang kedua, kalau keadaan awal merupakan tujuan, maka stop pencarian. Tapi kalau keadaan awalnya bukan tujuan, maka lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal, ya. Kemudian yang keempat, cari operator yang belum pernah digunakan. Tadi ya, ada ini. Kemudian yang kelima, jika keadaan baru merupakan tujuan, maka hentikan pencarian, ya. Jika keadaan baru bukan tujuan dan nilai heuristik yang lebih baik, maka jadikan sebagai keadaan sekarang. Terakhir, jika keadaan baru bukan tujuan dan nilai heuristiknya tidak lebih baik, maka lanjutkan iterasi. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kita akan menerapkan algoritma simple hill climbing untuk mencari lintasan dengan kecil pada graf keadaan ini, ya. Nah, jumlah bobotnya ada 24 kemungkinan, ya. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, inilah jumlah bobot keseluruhan. Jadi ada 24 kemungkinan. Misalnya kita memilih yang pertama kali, yaitu ABCD, ya, yang untuk sebagai keadaan awalnya. Nah, jumlah operatornya menjadi sebagai berikut, ya. Ada 6 operator. Jadi kita menggunakan kombinasi, ya. Ada 6 operator, yaitu tukar 12, tukar 23, tukar 34, tukar 41, tukar 24, dan tukar 13, ya. Dia hanya untuk menukar posisinya saja, ya. Posisi node ke-1 dan node kedua, node kedua dan dengan node ketiga, dan seterusnya, ya. Di mana fungsi heuristiknya adalah panjang lintasan setelah dipastikan dengan operator tersebut, ya. Nah, solusi sementaranya adalah ABCD, ya. Dalam kurung ini maksudnya adalah jumlah bobotnya, ya. Dengan pengoperasian menjadi sebagai berikut. Tukar 12 menjadi BACD 17 jumlah bobotnya, ya. Lalu tukar 23 menjadi ACBD bobotnya 12, ya. Tukar 34 menjadi ABDC dengan 18 jumlah bobotnya. Tukar 41 menjadi DBCA 12, ya. Tukar 24 menjadi ADCB 18, ya. Dan 13 CBAD 20, ya. Nah, lintasan pertama yang memiliki jumlah bobot yang lebih kecil dari solusi sementara adalah BACD, ya. Perhatikan, inilah yang lebih kecil. Walaupun 12 ini lebih kecil, tapi dipakai adalah BACD. Karena inilah yang pertama kali yang lebih kecil daripada ABCD tadi, ya. Kemudian BACD ini kita akan coba dioperasikan lagi. Nah, tukar 12 menjadi ABCD. Nah, ABCD tidak boleh lagi digunakan, walaupun itu lebih kecil. Karena apa? Dia sudah pernah digunakan sebelumnya, makanya dicoret sama saya, ya. Perhatikan di warna oranye ini, ya. Jadi ABCD tidak boleh lagi digunakan, ya. Lalu BCAD menjadi 15, lalu BADC 21, DACB 15, ADCB 18, dan CABD 15. Di antara ini tidak termasuk yang dicoret. Yang lebih kecil daripada BACD pertama kali adalah BCAD. Berarti BCAD menjadi pengganti BACD, ya. Kemudian BCAD kita coba tukar lagi menjadi CBAD 20, BACD 17. BACD tidak boleh digunakan, ya. Lalu BCDA menjadi 18, DCAB menjadi 17, BDAC 14, dan ACBD menjadi 12. Yang pertama kali dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah yang lebih kecil, yaitu BDAC. Berarti BDAC menggantikan BCAD, ya. Kemudian dari BDAC kita operasikan menjadi DBAC 15, BADC 21, BDCA 13,
CDAB 21, BCAD 15, ADBC 16. Yang lebih kecil BDCA dengan jumlah bobot 13. Berarti BDCA akan menggantikan BDAC. Ya. Lalu BDCA kita lihat lagi, kita operasikan lagi. DBCA 12, BCDA 18, BDAC 14, ADCB menjadi 18. Lalu BACD 17 dan CDBA 18. Ya. Nah, di sini yang pertama kali lebih kecil dari BDCA ini adalah DBCA dengan bobotnya 12. Ya. Maka DBCA menggantikan BDCA. Ya. Lalu DBCA kita operasikan lagi, yaitu BDCA 13, tapi tidak boleh digunakan lagi karena sudah pernah digunakan sebelumnya. Lalu DCBA 19, DBAC 15, ABCD 19 tidak boleh lagi digunakan karena sudah pernah digunakan sebelumnya. Perhatikan yang oranye ini ya. Lalu DACB 15 dan CBDA 16. Di sini tidak ada lagi yang lebih kecil, walaupun selain yang coret ya, tidak ada lagi yang lebih kecil, maka stop. Itulah jawaban akhirnya. Jadi solusi akhirnya adalah DBCA. Itulah jawabannya. Ya. Nah, ini bisa dibuat dengan menggunakan bantuan gambar seperti ini ya. Jadi seperti inilah kurang lebih cara mencarinya. Yang warna biru inilah yang ditelusuri. Ya. Perhatikan jumlahnya makin lama makin kecil ya. Lalu ada steepest ascent hill climbing. Ya. Algoritmanya yaitu dari keadaan awal lakukanlah pengujian. Ya. Jika keadaan awal merupakan tujuan, maka stop pencarian. Ya. Tapi kalau keadaan awal bukan tujuan, maka lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Ya. Lalu tentukanlah nilai heuristik terbaik dari setiap suksesor. Katakanlah nilai heuristik itu adalah sub. Ya. Lalu gunakan setiap operator pengujian dan bentuk keadaan baru. Ya. Lalu jika keadaan baru merupakan tujuan, maka hentikanlah pencarian. Ya. Kemudian jika nilai heuristik keadaan baru lebih baik dari sub, maka jadikan nilai heuristik tersebut sebagai sub dan ubah non pemilik nilai sub tersebut menjadi keadaan sekarang. Ya. Jika nilai heuristik keadaan baru tidak lebih baik dari sub, maka nilai sub tidak berubah. Ya. Itu algoritma dari steepest ascent hill climbing. Contohnya masih sama, cuma bedanya saya mau menerapkan steepest ascent hill climbing. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi, kita hitung dulu jumlah bobotnya. Ya. Kita misalkan keadaan awalnya masih sama, itu ABCD. Ya. Nah, kalau dalam steepest ascent hill climbing, kita tidak memperhatikan urutan operatornya. Mana yang paling kecil di antara ke semua ini, maka itulah yang dipilih. Ya. Yang pertama kali, kalau misalnya ada beberapa yang sama, maka yang pertama kali yang digunakan. Ya. Jadi dari ABCD itu kan bobotnya 19 nih. Kita akan operasikan menjadi BACD 17, lalu ACBD 12, ABDC 18, DBCA 12, lalu ADCB 18, dan CBAD 20. Yang paling kecil di antara ke-6 ini adalah yang ACBD. Ya. Walaupun DBCA itu sama, bobotnya 12, tapi yang pertama kali adalah ACBD. Ya. Maka type breaking seperti itu. Maka ACBD akan menggantikan ABCD. Ya. Lalu dari ACBD kita operasikan lagi CABD 15, lalu ABCD 19, ACDB 13, DCBA 19, ADBC 16, dan BCAD 15. Di sini di antara ke-6 ini yang lebih kecil tidak ada, maka stop pencarian. Maka jawaban akhirnya adalah ACBD. Ya. Ilustrasinya jadi seperti ini ya. Jadi lebih cepat ya, dibandingkan dengan simple hill climbing tadi. Ya. Terakhir ada metode namanya best first search. Ini merupakan kombinasi dari DFS, depth first search, dan BFS atau best first search, breadth first search. Ya. Dia diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah, asalkan syaratnya adalah memiliki nilai heuristik yang lebih baik, itu best first search. Ya. Algoritmanya yaitu masukkanlah root ke dalam stack, kemudian pop
node dari stack dan periksa apakah node tersebut merupakan tujuan. Ya. Kalau node merupakan tujuan, maka stop. Itulah hasilnya. Kalau node bukan tujuan, maka push seluruh node anak ke dalam stack dan lakukan sort berdasarkan bobot. Entah itu ascending atau descending, tergantung dari kasusnya, ya, berdasarkan bobot. Ya. Kalau stack kosong dan setiap node sudah terperiksa, maka pencarian selesai. Dan ulangilah pencarian dari tahap kedua. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Jika diketahui keadaan awalnya adalah A dan tujuannya adalah Z, maka terapkanlah algoritma best first search untuk mencari bobot terkecil yang digunakan untuk menelusuri keadaan awal sampai tujuan berdasarkan graf keadaan berikut. Ya. Ini contohnya. Perhatikan caranya bagaimana. Stack pertama kita isi dengan A. Ya. Karena A itu bukan tujuan, maka kita pindahkan B4, masukkan B4 dan C5 ke dalam stack. Ya. Kenapa ada 4 dan 5? 4 dan 5 ini adalah bobot dari busur sebelum B dan C, maka jadinya B4 dan C5. Ya. Solusi sementara adalah A. Ya. Kita periksa, ya, B4 C5. Ya. B4 itu bukan tujuan, maka pindahkan B4 itu ke solusi sementara. Ya. B4 punya anak yaitu D3, maka D3 akan dipindahkan ke dalam stack. Ya. Maka solusi sementaranya adalah A, B4. Ya. Lalu D3, C5. Kita periksa dulu yang D3. Ya. D3 bukan tujuan. Ya. Maka D3 pindah ke solusi sementara. Sementara D3 punya anak yaitu E4. Ya. Maka E4 itu masuk ke dalam stack. Maka solusi sementaranya menjadi A, B4, D3. Ya. Kemudian E4, C5. E4 itu bukan tujuan, maka pindahkanlah E4 itu ke solusi sementara. Dan E4 punya anak yaitu G6, maka G6 pindah ke dalam stack. Menjadi solusi sementaranya adalah A, B4, D3, dan E4. Nah, kemudian kita masukkan G6 ke dalam stack, tapi perhatikan, karena G itu punya bobot yang lebih besar daripada C, maka harus di-sorting dulu secara ascending. Kenapa ascending? Karena dia berdasarkan kita akan mencari jumlah bobot yang paling kecil. Kalau mencari jumlah bobot yang paling besar, berarti secara descending. Ya. Maka C5 ini menjadi elemen pertama. Kita jadi periksa dulu yang C5-nya. Ya, karena C5 ini lebih kecil bobotnya dibandingkan G6. Ya. Karena C5 itu bukan tujuan, maka pindahkanlah C5 itu ke solusi sementara. Dan masukkanlah E3 dan F2 ke dalam stack. Ya. Karena E3 dan F2 itu adalah anak dari C5. Ya. Maka solusi sementaranya menjadi AB4, D3, E4, dan AC5. Mungkin kalian berpikir kok ada dua, kenapa? Kenapa ada dua? Karena C5 itu merupakan anak dari A. Ya. Dan B4, D3, E4 juga adalah anak A, turunan dari A. Ya. Makanya jadi ada dua. Ya, ada dua solusi sementara. Kemudian stacknya menjadi E3, F2, G6. Ini berurutan, maka kita sorting dulu menjadi F2, E3, G6. Ya. Karena F2 itu bukan tujuan, maka pindahkanlah F2 itu ke solusi sementara. Dan F2 punya anak yaitu I4. Ya. Maka solusi sementara menjadi AB4, D3, E4, dan AC5, F2. F2-nya pindah ke stack yang kedua karena F2 itu adalah anak dari C5. Ya. Lalu masuk dalam stack I4, kita lakukan secara ascending menjadi E3, I4, G6. Ya. Jadi kita periksa dulu yang E3. Ternyata E3 bukan tujuan, dan E3 punya anak yaitu G6. Nah, perhatikan, karena G6 sudah ada di stack, maka tidak perlu lagi masuk ke dalam stack. Ya. Maka jadi AB4, D3, E4, lalu AC5, F2, E3. Karena E3 ini adalah anak dari C5, ya, E3 ini adalah anak dari C5, maka pindahnya ke yang stack kedua, karena kedua ini ada C5-nya. Ya. Lalu ada I4, G6, tidak perlu kita urutkan karena ini sudah terurut. Ya. Kita periksa, I4 bukan tujuan dan juga dia tidak punya anak, maka I4 dihapus dari
stack. Dan orang tua dari 4 adalah F2, maka F2 itu dihapus juga dari solusi sementara, baik yang di atas maupun di bawah kalau ada, ya. Maka solusi sementara berubah menjadi A, B4, D3, E4, dan A, C5, E3, ya. Lalu G6 kita periksa. G6 itu bukan tujuan, dan G6 punya anak yaitu F8, H2, Z7, dan J4, ya. Maka solusi sementaranya adalah A, B4, D3, E4, dan G6, dan A, C5, E3, G6. Kenapa G6 ini 2 kali? Mungkin kalian berpikir seperti itu. Karena G6 adalah anak dari E4 dan juga anak dari E3, ya. Perhatikan ya, E4 dan E3 itu dianggap sebagai 2 not yang berbeda, ya. Karena jumlah bobotnya beda, ya. Lalu stacknya menjadi F8, H2, Z7, J4, ini belum berurutan, maka kita ubah menjadi kita urutkan menjadi H2, J4, Z7, dan F8, ya. Perhatikan, karena H2 itu bukan tujuan, maka H2 nya pindah ke solusi sementara, dan H2 punya anak yaitu Z6, ya. Maka Z6 itu masuk ke dalam stack. Perhatikan, walaupun dalam stacknya sudah ada Z, tapi ini karena bobotnya beda, maka kita anggap Z ini adalah Z6 ini adalah anak yang berbeda, ya. Maka solusi sementara berubah menjadi A, B4, D3, E4, G6, H2, dan A, C5, E3, dan G6, dan H2, ya. Jadi ada 2 kali masukinnya, karena H2 adalah anak dari G6, ya. Dan kebetulan dua-duanya ada G6, maka kita masukin 2 kali, ya. Lalu ada Z6, J4, Z7, dan F8. Ini belum urutan, kita urutkan menjadi J4, Z6, Z7, dan F8. Kita periksa dulu yang J4. Karena J4 itu bukan tujuan, maka pindahkan J4 ke solusi sementara. Dan J4 punya anak yaitu K1, ya. Maka K1 masuk ke dalam stack. Maka solusi sementara berubah menjadi A, B4, D3, E4, G6, H2, dan J4, ya. Dan A, C5, E3, G6, H2, J4, ya. Lalu K1 yang masuk ke dalam stack menjadi K1, Z6, Z7, dan F8. K1 ternyata bukan tujuan. K1 itu buntu karena dia tidak punya anak. Berarti orang tua dari K1 yaitu J4 harus juga dihapus dari solusi sementara, baik yang di atas maupun di bawah, ya, kalau ada, ya. Maka solusi sementara berubah menjadi A, ya, berubah jadi A, B4, D3, E4, G6, H2, dan A, C5, E3, G6, dan H2, ya. Lanjut, yaitu Z6. Kita periksa yang Z6. Z6 itu merupakan tujuan, maka pindahkan Z6 ke solusi sementara dan pencairan dihentikan karena Z merupakan solusi, ya. Maka solusi sementara menjadi A, B4, D3, E4, G6, H2, Z6, dan A, C5, E3, G6, H2, Z6. Itu solusi sementaranya, ya. Nanti dari solusi sementara ini kita pilih mana yang paling baik, ya. Nah, kalau tabelnya seperti ini, ya. Nah, seperti ini tabelnya. Jadi perhatikan, kita lihat yang baris paling akhir. Di baris paling akhir ini ada 2 kemungkinan solusi, yaitu A, B, D, E, G, H, Z. Jumlah bobotnya kita jumlahkan aja angka dalam kurung, yaitu 25. Dan A, C, E, G, H, Z dengan jumlah bobotnya adalah 22. Di antara ini yang paling kecil adalah yang A, C, E, G, H, Z. Maka solusi akhirnya adalah A, C, E, G, H, Z, ya. Jadi angka-angka dalam kurung ini dihilangin, ya. Maka jawaban akhirnya adalah A, C, E, G, H, Z. Oke, demikian video saya untuk kali ini, ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan komentar. Jawab dan juga channel saya Eda Berperkasa. Saya akhiri sampai sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budi luhur.